Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lengah ya, tetap jaga protokol kesehatan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kali ini tema pembelajaran kita adalah lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa berdasarkan teori trias politika, dalam suatu negara ada 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja lembaga negara tersebut? Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif, dan yang keempat adalah eksaminatif. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Sebelum membahas kekuasaan legislatif, kita cari tahu dulu apa sih perbedaan lembaga negara sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945. Kalian bisa lihat bagan sebagai berikut. Lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945 terbagi menjadi 2, yaitu lembaga tertinggi, yaitu MPR, sementara lembaga tinggi meliputi DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Jadi, lembaga tertingginya adalah MPR, lembaga tingginya ada 5, yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Itu adalah lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945. Sementara sesudah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Salah satu di antaranya adalah sebutan nama terhadap lembaga negara tersebut. Kalau sebelum amandemen itu disebut lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, tetapi sesudah amandemen sebutannya adalah lembaga negara. Meliputi apa saja lembaga tersebut? Yang pertama adalah BPK, ya. Yang kedua sebagai lembaga legislatif, ya, ini MPR terdiri dari 2 kamar atau bikameral, ada DPD dan DPR. Lalu lembaga eksekutifnya dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga yudikatif dipegang oleh MK, MA, dan KY. Nah, ini sudah ada bagian satu lagi. Ini adalah menunjukkan hubungan antara lembaga negara tersebut. Seperti itu, ya. Ini ada garis pembatas warna hijau di sini. Ini menunjukkan bahwa di atas garis hijau ini merupakan kekuasaan pemerintahan pusat, ya kan? BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY itu adalah kekuasaan pemerintahan pusat. Sementara yang di bawah sini adalah kekuasaan pemerintahan daerah. Seperti itu, ya. Oke. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, sekarang
coba cari tahu dulu ya, dan jawab pertanyaan Ibu sebagai berikut. Siap ya? Pertanyaannya, identifikasikan perbedaan dan persamaan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Diulangi, identifikasikan perbedaan dan persamaan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Oke, silahkan dicari tahu ya. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya. Kita bahas dulu kekuasaan lembaga negara yang pertama, yaitu legislatif. Legislatif di Indonesia dipegang oleh MPR. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR di sini terbagi menjadi dua, yaitu DPR dan DPD. Sekarang kita lihat MPR di sini. Oke. MPR itu diatur melalui pasal 2 ayat 1, yang mana anggotanya terdiri dari DPR ya, dari semua anggota DPR ditambah anggota DPD yang tadi disebut bikameral, jadi ada 2 kamar. Apa itu? Ada DPR, ada DPD. Semua anggota ini dijadikan satu, itu disebutlah MPR. Nah, baik anggota DPR maupun anggota DPD itu dipilih melalui pemilu. Apa tugas dari MPR? Tugas dari dan wewenang MPR: 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya, atau disebut mengamandemen UUD. Itu adalah tugas dari MPR. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Ketiga, diulangi, keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden. Kelima, memilih presiden dan wakil presiden. Itu adalah tugas dari MPR. Kita lanjutkan. MPR tadi anggotanya terdiri dari 2, yaitu DPR dan DPD. Kita pelajari DPR di sini. Nah, DPR ya, ini diatur di dalam pasal 20 ayat 1. Ya. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Ya, pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Salah satu di antaranya adalah memilih anggota DPR. Fungsinya di sini ada 3 fungsi DPR, ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Fungsi legislasi ini adalah kekuasaan di dalam membuat undang-undang bersama dengan presiden. Fungsi anggaran ini adalah fungsi membuat APBN setiap tahun sekali ya, yang diajukan oleh presiden. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN yang dijalankan oleh pemerintahan. Nah, inilah fungsi, ada 3 ya, ulangi, ada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terus yang berikutnya adalah hak DPR. Hak DPR terbagi menjadi 3, yaitu hak interpelasi. Apa itu? Yaitu hak untuk meminta keterangan. Kepada siapa? Kepada pemerintah atas kebijakan yang sudah dibuatnya. Yang berikutnya adalah hak angket. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat, yaitu
hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang sudah dibuat. Itu adalah hak-hak dari DPR. Berikutnya kita pelajari DPD. DPD ya, haknya adalah membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, membahas masalah hubungan pusat dengan daerah. Yang ketiga, membahas sumber daya alam. Yang keempat, masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kelima, mengajukan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Nah, kalau kita lihat dari hak DPD di sini, maka bisa kita simpulkan hak-hak DPD di sini adalah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaannya pada pemerintahan daerah. Seperti itu. Oke, gimana? Paham untuk legislatif? Oke, kalau paham, ada pertanyaan lagi. Ya, ini pertanyaan yang kedua. Silahkan dicari jawabannya juga. Ya, siap ya, ditulis. Analisislah sejauh mana hak DPR sudah digunakan dan berikan contohnya. Ulangi, analisislah sejauh mana hak DPR sudah digunakan dan berikan contohnya. Oke, siap ya. Kita lanjut yang berikutnya ya. Kita bahas lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang eksekutif. Ya, siapa saja? Ada presiden dan wakil presiden. Kalau di Indonesia dibantu oleh menteri-menterinya. Ya, jadi lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang itu terdiri dari presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri presiden. Kita bahas berikutnya presiden. Karena di Indonesia sistemnya menggunakan sistem pemerintahan presidensial, maka ada dua kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini kekuasaannya bisa kalian baca. Yang pertama adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang berikutnya menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Kelima, mengangkat duta dan konsul. Keenam, menerima penempatan duta dari negara lain. Keenam, memberikan gerasi rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Diperhatikan kalau gerasi rehabilitasi pertimbangannya pada Mahkamah Agung, tapi kalau amnesti dan abolisi pertimbangannya pada DPR. Lalu berikutnya adalah kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi sebagai yang memerintah dari negara kita itu adalah presiden juga, karena sistemnya adalah presidensial. Lalu mengajukan RUU. Yang ketiga adalah menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, membentuk satu dewan pertimbangan. Jadi apabila presiden membutuhkan suatu nasihat, maka
Presiden boleh mengangkat suatu dewan pertimbangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam membuat kebijakan menjalankan pemerintahan. Yang berikutnya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri, membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu. Yang berikutnya adalah mengajukan RUU APBN yang dibahas bersama DPR, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah wakil presiden. Wakil presiden di sini tugasnya adalah mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Ya, terus yang berikutnya adalah membantu atau mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan. Wewenangnya melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Yang kedua, menyusun agenda kerja kabinet yang menetapkan fokus atau prioritas pemerintahan. Yang ketiga, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, gimana? Paham? Nah, ini adalah presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Ya, ini wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Oke ya. Oke, kalau sudah paham, pertanyaan yang ketiga. Kalian cari tahu jawabannya juga ya. Siap? Ditulis. 3. Ibu bacakan ya. Analisislah sejauh mana kekuasaan presiden dalam memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Dan berikan contohnya. Jadi, ulangi. Analisislah sejauh mana kekuasaan presiden dalam memberi gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, dan berikan contohnya. Jadi kekuasaan itu sudah digunakan belum sih? Kalau sudah, berikan contohnya. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang. Dipegang oleh siapa saja? Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Apa perbedaannya? Kita bahas di sini. Mahkamah Konstitusi itu salah satu tugasnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Ya, terhadap apa? Terhadap putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang. Jadi menguji undang-undang. Undang-undang itu apa? Di bawahnya Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Ya, siapa lembaga negaranya? Ya ada DPR, MPR, Presiden, ya kan, BPK. Bila terjadi sengketa, maka yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Kelima, memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Terus yang berikutnya, menerima pengajuan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari DPR untuk ditindaklanjuti. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang tugas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung salah satu tugasnya adalah mengadili negara. Ibu ulangi, Mahkamah Agung adalah merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Emang di bawahnya ada apa lagi? Di bawahnya ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Ya, jadi ada pengadilan negeri itu di tingkat kabupaten, pengadilan tinggi di tingkat provinsi,
kalau Mahkamah Agung di tingkat pusat. Ya. Terus yang berikutnya, Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat kasasi, ya. Terus menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketiga adalah kewenangan lainnya yang diberikan di dalam undang-undang. Seperti itu. Yang berikutnya adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial salah satu di antara tugasnya adalah menyeleksi dan mengusulkan calon hakim agung kepada Presiden melalui DPR. Jadi hakim agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial. Kepada siapa? Presiden dan melalui DPR. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi kalau hakim-hakim ini ada yang nakal, maka yang mengawasi atau mengadili adalah Komisi Yudisial. Yang ketiga, bersama MPR, bersama-sama Mahkamah Agung menyeleksi calon hakim tingkat pertama. Yang keempat, meneliti putusan pengadilan dalam rangka pengusulan promosi hakim. Itu adalah lembaga yudikatif. Oke, di mana? Jadi lembaga yudikatif ada 3 ya, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Oke, sekarang dilanjutkan pertanyaannya. Silahkan ya, diperhatikan ya. Yang keempat ini pertanyaannya ditulis ya. Jika kalian menjadi salah satu anggota pada lembaga yudikatif, Ibu ulangi, jika kalian menjadi salah satu anggota pada lembaga yudikatif, kebijakan apa yang kalian bisa tetapkan untuk menegakkan keadilan di Indonesia? Ya. Kita mengandai-andai ya. Silahkan, apa sih kebijakan yang bisa kalian buat kalau kalian menjadi salah satu anggota yudikatif sini, entah di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung ataupun di dalam Komisi Yudisial. Oke, silahkan dicari tahu jawabannya ya. Kita lanjutkan, masih satu lembaga lagi, yaitu lembaga eksaminatif. Apa sih lembaga eksaminatif? Lembaga eksaminatif adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan pada pemeriksaan keuangan. Di sini adalah BPK. Nah, BPK salah satu tugasnya adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Nanti hasilnya diberitahukan kepada DPR. Yang kedua, BPK memeriksa semua pelaksanaan APBN. Ya. Jadi keuangan negara yang memeriksa juga BPK, lalu pelaksanaan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu yang memeriksa juga BPK. Seperti itu. Oke. Untuk lembaga eksaminatif dipegang oleh BPK. Oke. Pertanyaan yang kelima, silahkan ditulis lagi. Oke, siap ya. Jika kalian menjadi salah satu anggota BPK, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi korupsi di Indonesia? Ulangi ya. Yang kelima, jika kalian menjadi salah satu anggota BPK, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi korupsi di Indonesia? Oke. Selesai sudah kita membahas mengenai lembaga negara ya nak ya. Jadi kita simpulkan bahwa lembaga negara di Indonesia dipegang oleh legislatif, yaitu yang tadi bikameral MPR yang meliputi DPR dan DPD. Eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Yudikatif dipegang oleh MK, MA, dan KY. Eksaminatif dipegang oleh BPK. Oke, sudah paham ya?
bila ada pertanyaan, kalian boleh simpan, nanti dicatat nih pertanyaannya apa. Kita akan bahas bersama-sama, kita akan diskusikan bersama-sama pada pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke, sip, silahkan dipelajari materi ini. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.